Salam jemaat yang dikasih Tuhan, pada hari ini Minggu tanggal 5 bulan 4 2020. Hari ini kita masih rekam video tentang khotbah kita pada hari ini. Saya percaya pada hari ini jemaat yang dikasih Tuhan berada di rumah. Saya percaya Tuhan selalu melindungi jemaat yang dikasih Tuhan. Marilah kita hari ini merenungkan firman Tuhan dengan tema kita kasih Tuhan. Kenapa saya menyampaikan kasih Tuhan? Karena Tuhan sangat mengasihi orang-orang pilihannya. Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang percaya kepada Dia. Kita adalah umat orang pilihan. Maka kita selalu dikasihi Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan di dalam kitab Keluaran yang ke-12 ayat yang 20 sampai yang 22. Di dalam kitab Keluaran ini bicara tentang di mana Musa yang memimpin bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Musa berbicara kepada Firaun agar bangsanya bisa keluar dari Mesir. Tetapi Firaun berkeras hati karena Tuhan mengeraskan hatinya. Sehingga dengan itulah Tuhan menghukum Firaun dengan tulah. Jemaat dikasih Tuhan, tulah yang dikasih Tuhan kepada bangsa Mesir itu dengan 10 tulah. 10 tulah yang dikeluarkan oleh Tuhan kepada bangsa itu. Tetapi tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, tulah keempat, tulah kelima, tulah keenam, tulah ketujuh, tulah ke-8, tulah ke-9, Firaun tetap tidak mau melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Akhirnya Tuhan akan mengeluarkan tulah yang ke-10. Ketika Tuhan mau mengeluarkan tulah ke-10, maka Tuhan ingin melindungi bangsa-bangsa Dia, yaitu bangsa Israel. Mari kita baca firman Tuhan pada hari ini di kitab Keluaran 12 ayat 20 sampai 22. Ayat ke-20 dan 22, Tuhan memerintahkan Israel untuk menyembelih anak domba dan makan bersama roti tak beragi. Itu perintah Tuhan. Harus ditaati oleh bangsa Israel agar mereka selamat dan tidak kena tulah yang ke-10 ini. Karena tulah ke-10 itu akan mematikan semua anak-anak sulung. Ketaatan membicarakan tentang integritasmu. Bagaimana integritas kita untuk ketaatan kepada Tuhan? Kalau kita taat kepada Tuhan, hari ini kita juga harus taat kepada pemerintah. Pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Pemerintah menginstruksikan semua rakyatnya harus dirumahkan. Berarti kita juga harus taat kepada apapun peraturan pemerintah. Itu nomor 1. Kedua, ketaatan kita kepada Tuhan itu berbicara tentang patuhkah kita semua perintah Tuhan. Yang kedua, bagaimana tentang persembahan diri kita di hadapan Tuhan, perbuatan kita, kelakuan kita di hadapan Tuhan. Inilah pada saat inilah yang kita harus renungkan. Jangan kita berpikir dengan cara pikir kita. Kita harus berpikir dengan cara pikir Tuhan. Karena ingat, yang berkuasa itu Tuhan. Hidup atau mati itu di dalam tangan Tuhan. Kita harus punya berpikir bahwa Tuhanlah yang berkuasa dalam hidup kita. Sehingga pada saat inilah Tuhan mengasihi kita, maka kita harus taat kepada semua perintah Tuhan. Dan ingat bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Begitu Tuhan menjanjikan kepada bangsanya, Tuhan juga menjanjikan kepada kita. Apa yang Tuhan janjikan? Tuhan menjanjikan kepada kita
bahwa hidup kita akan memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Keselamatan yang dijanjikan Tuhan kepada kita semuanya. Jemaat dikasih Tuhan, pada ayat yang ke-22, kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ini juga perintah Tuhan kepada bangsanya. Sehingga tulah yang ke-10 itu tidak akan menimpa semua umat-umat bangsa Israel. Ya, Tuhan memerintah kepada Musa supaya perintahkan kepada mereka semuanya untuk diam di rumah dan mengambil darah dari domba itu, kemudian disapukan pada ambang atas pada kedua pintu tiang, sehingga tulah itu tidak akan menimpa mereka. Nah, ini kita boleh artikan dengan darah Kristus. Di pada minggu pertama dari bulan pertama, kita selalu mengadakan perjamuan kudus. Di dalam 1 Korintus 11 ayat yang 23 sampai 29. Perjamuan kudus itu kita menerima tubuh dan darah Kristus. Itu ada kita memperingati tentang kematian Kristus. Kematian Kristus mewarnakan untuk menghapuskan semua dosa-dosa kita. Kematian Kristus oleh darahnya, maka kita diselamatkan. Jemaat dikasih Tuhan, hari-hari hidup ini, bagaimana tentang ibadahmu, tentang doamu, dan pemahaman tentang firman Tuhan? Inilah saatnya sangat penting. Di saat kita dirumahkan, kita harus banyak baca firman Tuhan. Di saat kita dirumahkan sekarang ini, kita harus banyak berdoa agar Tuhan menaungi kita dengan darah Kristus. Tuhan menaungi kita. Asal kita terus-menerus bersekutu dengan Tuhan. Asal kita terus-menerus membaca firman-Nya, memahami setiap apa makna dari firman-Nya. Pendekatan kita dengan Tuhan harus lebih dekat saat kita di rumah. Saat inilah kita harus banyak doa syafat. Saat ini kita harus banyak doa kepada saudara-saudara kita. Saat ini kita harus doa kepada teman-teman kita. Saat ini kita harus doa kepada lingkungan-lingkungan kita. Agar kita semua dilindungi oleh Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, ingat baik-baik. Hanya Tuhan yang bisa melindungi kita. Seperti saya katakan dari awal, Tuhan memerintahkan Musa untuk kepada bangsa untuk mentaati semua perintahnya, agar bangsanya semua itu selamat. Begitu juga hari ini Tuhan ingin semua umatnya selamat. Maka untuk itu jangan kita menganggap diri kita hebat, bahwa kita ini tidak takut dengan virus. Ingat bahwa virus ini tidak pandang agama. Virus itu tidak pandang kedudukan. Virus akan hantam siapapun. Maka virus ini akan membuat akibat seluruh dunia mengalami krisis dalam segala hal, dalam keuangan, dalam kehidupan. Maka jemaat kasih Tuhan, hari-hari ini, bagaimana tentang hidup kita di hadapan Tuhan? Adakah saudara di dalam rumah beribadah kepada Tuhan?
Adakah saudara di rumah doa kepada Tuhan? Adakah saudara memahami firman Tuhan dengan mengerti dan memahaminya? Itulah yang akan menyelamatkan kita. Jangan kita main-main dalam situasi sekarang ini. Situasi sekarang itu sangat serius. Sangat serius. Sangat serius teman kasih Tuhan. Situasi ini, kenapa saya bilang sangat serius? Karena waktu kita perjanjian lama, di mana Tuhan memerintahkan Musa untuk semua dirumahkan, semua mereka punya ambang pintu, dikasih tanda darah, supaya wabah itu tidak masuk ke dalam rumah itu. Begitu juga sekarang ini, sangat penting kita dalam saat ini, sangat penting tentang pemahaman kita tentang Kristus. Kalau kita memahami firman Tuhan, berarti kita bisa mengerti Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah firman, firman adalah Yesus. Maka kalau kita memahami firman Tuhan, maka seperti waktu zaman itu, di ambang pintu itu, ada di atas ambang pintu itu akan terjadi darah Kristus akan melindungi kita. Jemaat kasih Tuhan, hanya Kristus yang bisa melindungi kita. Hanya Yesus Kristus yang bisa melindungi kita. Kita harus membedakan bahwa kondisi sekarang ini bukan saja wabah, tapi penyakit. Dengar baik-baik, penyakit penawarannya adalah obat. Sedangkan wabah itu penawaran adalah darah Kristus. Karena wabah asalnya dari Tuhan. Maka hanya Tuhan yang dapat menghentikannya. Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk menghentikan semua wabah di seluruh dunia ini. Mengampuni semua manusia yang ada dalam bumi ini. COVID-19 ini adalah penyakit sekaligus wabah. Maka untuk mengatasi COVID-19 ini dibutuhkan kedua-duanya. Yaitu pertama adalah darah Kristus dan kedua adalah pendekatan diri kita dengan Tuhan serta dalam proses pengobatan, entah itu di rumah sakit atau di karantina. Apakah cukup hanya dengan darah Kristus saja? Tidak cukup. Mengapa? Karena kita tidak tahu apakah orang terkena COVID-19 ini dalam kehidupannya mempunyaikah hubungan dia dekat dengan Tuhan yang dia percaya. Maka orang tersebut haruslah dirumahkan atau di karantina atau dirawat di rumah sakit sambil dia membangun kedekatan dia dengan Tuhan. Memang betul, kalau wabah itu hanya Tuhan yang bisa menghilangkannya. Begitu juga kalau orang terkena COVID-19 ini, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Bagaimana Tuhan menyembuhkan orang itu? Tuhan menyembuhkan orang itu melalui tubuh yang sudah diciptakan Tuhan, yaitu metabolisme dan imun yang Tuhan berikan kepada manusia untuk naikkan imunnya, maka virusnya itu akan mati. Sekarang ini sangat kelihatan sekali bagaimana Tuhan melindungi orang-orang percaya. Orang punya kepercayaan bermacam-macam yang berbeda. Tapi ingat, walaupun kita boleh berbeda, tetapi Tuhan tetap Tuhan. Seperti saya katakan, apakah sudah cukup kita orang yang percaya, tapi tidak mau dengar dari pertolongan Tuhan? Maksud saya adalah, orang percaya kepada Tuhan, tapi tidak mau taati semua perintah dari pemerintahan. Contohnya, saya boleh dikasihkan satu pemahaman ilustrasi tentang seorang yang percaya
dan beriman kepada Tuhan. Dia ada tinggal di satu kampung, di mana kampung ini terjadi kebanjiran yang sangat luar biasa. Sehingga sang penolong datang ke kampung itu rumah ke rumah untuk menyuruh mereka untuk mengungsi mereka dari tempat tinggal mereka. Di situ ada satu orang yang berkata, dia sangat percaya pertolongan Tuhan. Maka si penolong itu menyuruh dia keluar dari rumah itu. Dia katakan, tidak, saya percaya Tuhan akan tolong saya. Kemudian banjir itu naik lebih tinggi daripada awalnya. Maka penolong datang lagi untuk melihat rumah-rumah di mana ada orang lagi yang masih belum diungsikan. Akhirnya ketemu orang itu lagi. Ayo keluar dari rumah. Karena banjir ini sudah mulai tinggi dan akan lebih tinggi lagi. Dia tetap katakan, tidak, aku percaya Tuhan akan tolong saya. Akhirnya si penolong pergi dengan perahunya. Kemudian ketiga, banjir itu lebih besar lagi datang, sehingga sudah tutup rumahnya. Akhirnya orang itu manjat di pohon kelapa. Kemudian si penolong datang lagi untuk melihat adakah orang di tempat rumah-rumah itu, di dalam itu masihkah ada orang yang masih belum mengungsi. Ternyata mendapat orang itu lagi sedang di atas pohon kelapa. Mereka memakai helikopter untuk menolong dia. Dia mengatakan, tidak, karena saya percaya Tuhan akan tolong saya. Akhirnya banjir akan datang lebih besar lagi, sehingga menutup pohon kelapa itu. Akhirnya orang itu meninggal. Akhirnya dia datang kepada Tuhan bertanya, Tuhan, kenapa engkau hanya menolong saya? Tuhan bilang, saya sudah 3 kali memanggil penolong itu menolong kamu, tapi kamu tidak mau mengikutinya. Hari ini kondisinya, kita melihat jelas sekali. Sebenarnya bukan Tuhan tidak menolong kita. Tuhan sudah memakai pemerintahan untuk menolong kita supaya kita benar-benar taat dirumahkan. Karena kecoblosan kita yang tidak mau taat, masih berkumpul di kafe, masih kumpul dengan kumpulan-kumpulan orang, masih pergi ke sana ke situ, tidak pakai masker. Itulah kecoblosan. Bukan Tuhan tidak menolong, tapi Tuhan menolong melalui pemerintah, dan Tuhan sudah memberitahukan pemerintah memberitahu kepada kita. Bagaimana dengan orang-orang yang di mulut katakan, aku cinta Tuhan, aku cinta Tuhan, tetapi Tuhan pada akhirnya berkata, enyah kamu orang kurang percaya. Inilah pada hari ini bahwa orang yang dalam hidup bisa boleh dikatakan yang dia tidak pernah memahami firman Tuhan selama dia beribadah di gereja. Yang dia datang gereja hanya untuk komunitas, bukan kepada firman Tuhan. Orang yang datang ke gereja, orang yang selalu mendengar firman Tuhan, maka dia akan beriman kepada Tuhan. Ingat, Tuhan itu, Yesus Kristus adalah Bapa kita yang di surga. Saya boleh ibaratkan seorang bapak bagaimana menjaga anaknya. Saya jadi seorang bapak, saya tahu bagaimana saya menjaga anak-anak saya. Anak saya tidak pernah minta bagaimana caranya harus cari uang untuk makan. Saya selalu siapkan. Anak saya tidak pernah minta bagaimana cara harus bayar uang sekolah. Saya selalu siapkan. Anak saya tidak pernah minta bagaimana tempat tidur saya, bagaimana saya tinggal mana. Saya selalu siapkan. Apapun kebutuhan anak saya selalu siapkan. Adakah seorang bapak ketika anaknya minta nasi dikasih batu? Kalau ada, itu bapak yang jahat. Bapak benar selalu melindungi anaknya. Saya sebagai pendeta, saya selalu menganggap aku ini anak Tuhan. Saya percaya apapun kehidupan saya, Bapak tahu. Dengan kondisi sekarang ini, saya cuma berserah kepada Bapak. Karena saya percaya dia Bapakku. Dia akan menjagaku. Dan dia akan melindungi aku.
Yang penting saya taat. Kalau bangsa Israel tidak taat pada hari itu, mereka tidak mau dirumahkan, dan di ambang pintu dia tidak mau cek dengan darah domba, saya percaya mereka semua akan mati. Jangan kita menyalahkan Tuhan atas kecerobohan kita sendiri. Disinilah jemaat dikasih Tuhan yang harus kita benar-benar pahami dan harus benar-benar kita renungkan firman Tuhan. Bukan aja mengerti, tapi memahami. Orang banyak mengatakan di mulutnya, aku cinta Tuhan, aku cinta Tuhan. Tuhan berkata kepadanya, enyah kamu, orang kurang percaya. Kenapa? Karena dia tidak pernah beriman kepada Tuhan, dan dia tidak pernah mengerti firman Tuhan. Yang dia ngerti adalah diri dia sendiri. Di sini bahaya atas situasi yang terjadi COVID-19 di seluruh dunia ini. Posisi sekarang ini adalah bisa kelihatan sekali bagaimana umat-umat Tuhan yang beriman kepada Tuhan, atau mereka hanya mulut saja yang beriman kepada Tuhan. Sangat kelihatan. Orang yang beriman kepada Tuhan di suatu situasi sekarang ini, dia akan taat semua perintah Tuhan dan taat kepada perintah. Nomor satu. Kedua, orang yang beriman kepada Tuhan di saat ini, dia tidak akan takut, karena semuanya dia serahkan kepada Tuhan. Apa yang kita punya milik Tuhan. Apa yang Anda miliki milik Tuhan. Minggu lalu saya sudah katakan. Maka di saat inilah dipertaruhkan imanmu kepada Tuhan. Bukan mulutmu kepada Tuhan. Iman itu adalah hatimu. Jika iman dalam hati, maka pikiranmu bisa pikiran positif. Virus ini akan berlalu. Cepat lambat akan berlalu. Untuk sekarang ini kita harus jaga diri kita. Berintegritas, ketaatan kepada Tuhan dan pemerintahan. Orang bertanya kepada saya, pendeta punya karunia kesembuhan, kenapa tidak berani mendoakan orang yang positif virus COVID-19 ini? Saya menjawab, ini wabah dan penyakit. Pertama, wabah hanya bisa disembuhkan dengan pertolongan darah Kristus. Penyakit hanya bisa disembuhkan dengan pertolongan Tuhan, yaitu dengan doa dan imanmu sendiri. Bagaimana imanmu terhadap Tuhan? Bagaimana kepercayaanmu sepenuh hatikah kepada Tuhan? Bagaimana penyerahanmu kepada Tuhan? Saya kasih contoh, beberapa tahun lalu saya kena penyakit DBD. 14 hari saya di rumah sakit. Orang biasanya kena DBD, trombositnya turun terus tiap hari. Sampai turun titik bawah, akhirnya naik. Tetapi saya punya DBD, trombosit saya adalah naik turun. Hari ini turun, besok naik. Lusa turun, lusa lagi naik. Saya sampai bingung. Kenapa saya punya DBD seperti itu? Saudara yang dikasih Tuhan, seminggu trombosit saya naik turun. Akhirnya saya tanya ke dokter yang merawat saya, kapan saya bisa pulang? Dokter menjawab pada saya bahwa trombosit kamu tidak stabil, harus lebih lama lagi di rumah sakit. Wah, cuma dikasih Tuhan. Saya pun mulai depresi. Saya tukaran mulut sama dokter. Saya bilang, kamu seorang dokter, kenapa tidak tahu cara bagaimana mengobati seorang DBD? Dia bilang, bukan saya tidak tahu. Saya sudah berusaha dengan obat yang saya kasih kepada saudara. Anda kan pendeta. Kenapa Anda tidak punya iman untuk dipercaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan Anda? Waduh, disitulah saya dapat teguran seperti itu. Maka
saya merasa bahwa saya bersalah. Saya tergantung kepada dokter kapan saya bisa sembuh, kapan saya bisa pulang. Hari itu saya berlutut di bawah kaki Tuhan dan saya minta pengampunan dosa pada Tuhan. Akhirnya saya mulai memperbaiki iman saya yang rapuh, yang mengharapkan 100% pada dokter. Sehingga saya iman kembali kepada Kristus. Mulai saya percaya penuh kepada Kristus. Dan saya berserah kepada kondisi saya kepada Tuhan. Setiap hari aku nyanyi dengan sukacita aja. Apa yang terjadi? Promosi saya terus naik. Tidak akan turun lagi. Itulah yang dikatakan firman Tuhan pada Mazmur 118 ayat 1. Ketika Daud menghadapi masalah begitu banyak, Daud berkata, bersyukur kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara dikasih Tuhan, pada kondisi sekarang ini, adakah kita beriman kepada Kristus? Pada kondisi sekarang ini, adakah kepercayaan penuh kepada Kristus? Dalam Lukas 18 ayat 8, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi ini? Jika kedatangan Yesus kedua kali, adakah orang beriman di bumi pada saat ini? Yang bertaruhkan adalah iman. Iman itu adalah pendengaran akan firman Tuhan. Jika saudara setiap ibadah sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, saudara sungguh-sungguh memahami firman Tuhan, maka saya percaya jemaat kasih Tuhan akan beriman. Orang beriman, orang yang percaya. Orang percaya, orang yang berserah. Sukacita. Jangan membawa stres. Jangan membawa pikiran. Jangan membawa ketakutan. Ingat, mati hidup kita di tangan Tuhan. Lakukan bagianmu dalam hidupmu yang terbaik. Banyak berdoa. Banyak baca kitab. Jika saudara ketakutan, banyak menyanyi, sukacita, semua itu akan berlalu. Jemaat dikasih Tuhan, kiranya Tuhan yang melindungi jemaat dikasih Tuhan di rumah. Dan Tuhan selalu memberikan kekuatan. Marilah kita banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan, berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan selalu menaungi kita. Seperti Tuhan menaungi bangsanya, Israel. Tuhan juga akan menaungi orang percaya kepada Dia. Janganlah kita perlu takut, gelisah, dan depresi. Akan membuat imun turun. Bersukacita setiap saat. Serahkan semua kepada Tuhan. Nanti semua akan berlalu. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Amin.